guru-guru juga silakan mencoba gitu ya. Praktek-praktek kecil dulu gitu ya. Yang penting tahu pemanfaatannya, dan besok kita finalisasi, dan harapannya kelas kita semua nanti terhubung ke sana. Dan media ajar kita juga nanti terhubung di sana gitu ya. Suster juga sudah membuat dan bagus dan sudah tampil, tetapi mungkin tidak teroptimalisasikan dengan baik, lupa cara membuatnya, dan tidak membagikan kepada teman-teman guru-gurunya. Ini sayang banget gitu. Suruh jelasin lagi dari awal, jangan-jangan suster lupa nih gitu ya. Padahal bermanfaat banget gitu ya, dan kemampuan suster dan teman-teman ini sudah setara dengan IT di yayasan sebenarnya gitu ya, setidaknya ya, mendekati gitu ya. Tapi kalau tidak disosialisasikan dan dibagikan, akhirnya ilmunya hilang gitu kan, sayang gitu kan, dan tidak teroptimalisasikan dan tidak termanfaatkan, dan akhirnya terlalu banyak situs-situs yang beredar. Jadi lebih baik cuma punya satu aja ya, kayak suster kan punya dua tuh, cukup punya satu saja tapi dirawat, dan setiap bulan diperbaharui, tiap minggu diupdating, kemudian tiap tahun diupdating, dan nanti diintegrasikan satu sama lain. Nah itu kan lebih bagus, jadi bisa membantu sistem pemasaran sekolah. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang cermatnya di sana. Sayang banget bahwa dunia digital itu bisa kita maksimalkan untuk menerima murid-murid. Kalau Cempaka Gedong muridnya dikit tadinya, sekarang banyak banget gitu ya. Nah, karena gencar di sana ya. Dan tidak didiamkan begitu saja. Jadi link tersebut, websitenya tersebut juga dibagikan kepada orang tua murid semuanya. Jadi nanti karena sering dibuka, dia secara automatically akan sering dilihat orang. Karena sering dilihat orang, maka dia akan berada pada pelacakan urutan nomor 1. Nah, karena ada urutan nomor 1, maka ketika orang mencari sekolah terbaik di Jakarta Barat atau TK terbaik di Jakarta Barat, nanti akan muncul beberapa, dan nama yang paling di atas itu adalah nama orang-orang yang sering merawat hal tersebut. Itu juga salah satu faktor, adalah salah satu faktor dari banyak faktor gitu ya. Nah, oke, besok kita bicarakan di besok deh. Nah, hari ini kita lanjutkan terlebih dahulu prakteknya. Saya buka, kalau memang setengah jam selesai ya kita selesaikan setengah jam gitu ya. Kalau selesai, kita buka Google situsnya ya. Boleh dari menu titik 9, dari menu titik 9 ini boleh, dari ketik Google Search juga boleh, silakan ya. Search Google, kita buka. Jangan meremehkan ini ya, karena search Google ini betul-betul sangat nantinya bermanfaat sekali untuk sekolah ya, untuk guru-guru juga sangat bermanfaat sekali untuk menunjang pembelajaran dan untuk memperkenalkan siapa dirinya ya, dan menunjukkan keprofesionalitasan seorang guru. Salah satu kompetensi dari guru adalah kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, kompetensi sosial. Nah, semuanya itu bisa dibangun ya. Nah, kita buka lagi yang TKA 1, TK Damai dari sisi guru ya, ini dari sisi guru. Boleh sih dari sisi sekolah, nggak apa-apa. Ini kemarin saya kasih nama TK Damai Harati, tapi logonya logo Aisyah, nggak apa-apa ya. Di sininya TKA 1 Damai Harati. Ya, maksudnya adalah nama websitenya itu adalah TKA 1 Damai, kelasnya Ibu Harati. Tapi di sini ketika dicari adalah TK Aisyah 45. Seharusnya sih harapannya di sini dengan di atas sama ya, nama antara nama website dengan nama file ini ya, nama file harapannya adalah sama. Kalau TK Aisyah ya TK Aisyah, kalau misalnya TKA 1 ya TKA 1 gitu ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan tinggal publikasikan, betul, tinggal dipublikasikan seperti ini ya. Kalau setiap kali kita memperbaharui sesuatu, kita bisa publikasikan. Nah, lanjut. Teman-teman sekalian lihat di sini ya, karena kita baru nih awal, lebih baik kita mulai terlebih dahulu. Kemarin kan kita sudah memasukkan logo ya, logo ini sudah kita masukkan, 5 icon sudah kita masukkan begitu ya. Nah, kedua hal ini sudah kita masukkan, banner pengumuman juga sudah kita masukkan seperti ini ya. Website TK Aisyah masih dalam proses pengembangan. Boleh guru ya. Nah, kemudian, cuma kalau guru nanti agak sedikit beda, karena di sana ada media pembelajarannya, ada modul ajarnya, ada SPP-nya. Nah, media pembelajarannya si guru nanti, dari guru-guru, itu yang akan ditempelkan dan dimasukkan ke
ke dalam website sekolah ya. Ini kan website sekolah, sedangkan yang dibuat oleh guru-guru nanti yang akan dimasukkan ke dalam website sekolah ini ya. Nah, nggak apa-apa lah ya, ini kita anggap aja website sekolah. Selanjutnya ketika kita sudah jadi seperti ini, maka kita akan melihat di sini ada yang namanya tadi ya, setelan. Setelan ini ada namanya mode samping dan mode atas. Kalau mode samping, berarti nanti menu-menunya itu ada di sini. Kalau mode atas, berarti menu-menunya nanti akan di atas di sini ya. Nah, ini kita tinggal memilih aja, mau menu mode samping atau mau menu mode atas ya, untuk yang navigasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman ya. Kita akan lihat yang PAUD Cempaka Gedong kemarin ya, Bapak Ibu, yang standarnya sekolah ya. Kita akan lihat menunya, ada menu-menu apa saja. Kita intip di PAUD Cempaka Gedong seperti ini. Nanti bunda-bunda bisa melanjutkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan menu-menunya itu ada di samping atau di atas, kita akan lihat. Ya, kita akan lihat. Kita kan pengaturan navigasinya tadi ini ada mode samping dan mode atas ya. Nah, kita lihat yang PAUD Cempaka Gedong itu ada di mode atas atau mode bawah. Nanti kita juga bisa membuat ini nih ya, apa namanya, tulisan berjalan. Bagaimana cara membuat tulisan berjalan? Nggak tahu yang punya suster ada nggak tulisan berjalannya ya. Ini besok aja deh bareng sama kode-kode ya, karena ini sifatnya coding. Jadi kalau di Google Set ini adalah gabungan dengan gabungan program apa sih namanya, CMS ya, CMS yang sudah jadi ditambah dengan codingnya kita sendiri gitu ya. Jadi ada CMS dan ada coding yang kita nanti gabungkan. Kalau ini pakai coding, kita nggak bisa membuat tulisan berjalan ini tanpa coding. Nah, apa itu codingnya nanti kita atur. Nah, ini menu-menunya di atas ya. Navigasinya ada di atas ya. Jadi kalau kita ngatur di sini Bunda, ini kan ada samping, ada atas. Kalau seperti ini berarti modelnya di atas. Oke. Nah, sekarang Bunda bisa membuat ini adalah beranda ya. Kita cek dulu halaman muka, kita klik di sini ada menu titik 3. Kita bisa ganti, kita bisa biarkan saja juga nggak apa-apa halaman muka, atau klik 2 kali ya. Di tulisannya ini kita klik 2 kali, kita ganti beranda seperti ini. Ya. Kelihatan ya Bun ya, beranda. Nah, seperti ini, beranda. Beranda itu artinya halaman muka, ya. Tinggal klik 2 kali, maka kita masuk ke beranda. Oke. Nah, setelah mengatur beranda, lalu kita lihat lagi. PAUD Cempaka Gedong, nanti ini bisa ditambahkan ya Bun. Di sini kita bisa menambahkan apa yang mau ditambahkan, kita tinggal sisipkan. Ya, sisipkan gambar, sisipkan apa, semuanya itu bisa diatur di sini ya. Sisipkan YouTube, sisipkan apa, di sini ini bisa ya. Contoh nih, ini contoh aja. Di halaman ini kita mau atur kotak teks seperti ini ya, maka di sini akan muncul kotak teks. Nah, ini ya, di sini kita bisa saya buka ya referensi dari beberapa website yang tentunya saya pernah buat gitu ya, jadi supaya gampang. Nah, ini menu samping, ini namanya menu samping, ini namanya menu atas ya, ini namanya menu atas, ini namanya menu samping ya. Nah, ketika Bunda membuat seperti ini, tadi ada gambar, nanti ini bisa dibikin carousel, ini bisa dibikin apa nanti ya, pokoknya ini diklik nanti akan lari ke halaman peserta didik, lalu di sini ada sambutan kepala sekolah, lalu ada fotonya gitu ya. Nah, ini silakan dibuka ya, sma.pelita4.ch.id gitu ya, apa silakan. Nah, kalau membuat kata sambutan, carilah, buatlah program-program yang menarik yang tidak ada di sekolah lain. Jadi kalau membuat kata sambutan itu buatlah program yang menarik yang tidak ada di sekolah lain. Kalau untuk guru-guru, misalnya Bunda Harati dan siapa, dia akan memperkenalkan dirinya. Selamat sambutan di website saya Guru TKA 1 gitu ya. Jadi bahwa di TKA 1 itu ada sesuatu yang berbeda yang diberikan dibandingkan dengan TKA 1 TKA-nya tetangga. Jadi harus membuat satu keunggulan gitu ya. Membuat satu keunggulan. Jadi di sini kita bisa membuat begini. Ya, sambutan guru TKA 1 gitu ya. Tapi karena ini website kepala sekolah, berarti sambutan kepala sekolah. Untuk guru silakan untuk sambutan ataupun sekapur sirih gitu ya, boleh ya. Sekapur sirih gitu, sama kan? Nah, ya sekapur sirih. Nah, lalu kita tengahin, kita atur aja di sini.
Nah, kita tebelin, nah, kita gedein, tulisannya biarin menarik, kita gedein. Ya, oke, ini contoh aja dulu, kapur sirih. Nah, lalu saya akan ambil. Selamat datang, kita pinjem aja, kita pinjem ya, saya pinjem ya, maaf ya, saya pinjem di sini. Nah, lalu saya akan menyisipkan gambar, ya, gambar. Boleh juga misalnya begini, gambar boleh upload, boleh juga seperti ini boleh ya, boleh pakai yang ini juga boleh. Maaf, saya rubah di sini, boleh juga begini boleh, ya. Terserah mau pilih yang mana gitu ya. Ini ada pilihan format gambar di sini nih. Oh ini foto, lalu ini seperti ini boleh, ya. Sekapur sirih gitu ya. Kepala TK Aisyah 45. Nah, gitu ya. Jadi nanti yang di sini ceritanya tentang kepala sekolah TK 45. Lalu saya akan pilih gambar. Saya ngarang aja ya, gambarnya saya upload dulu. Kepala sekolah. Saya ngambil yang sudah ada saja lah. Ngambil di Google atau ngambil di mana gitu ya. Nah, oh malah kepala sekolah TK Aisyah. Ya, nggak apa-apa lah. Walaupun ini suster, nggak apa-apa deh. Ya, sorry, campuran ya, campuran ya. Oke, yang mana kepala sekolahnya nih? Ayo, kepala sekolah TK Aisyah, tapi gambarnya kepala sekolah TK Andreas. Oke, ya di sininya nanti tinggal cerita. Oke, ini bisa dimasukkan ke sini ya, tinggal cerita. Nah, di sini cerita, lalu kita ambil. Saya pinjem ya, pinjem punya paut Cempaka Gedong juga boleh lah. Ada nggak? Oke, kebiasaan. Oh ya, oke, saya pinjem lah dari sini ya. Kurang menarik tadi kalimatnya ya. Oke, saya pinjem. Nah, seperti ini ya, kita ganti jadi kepala TK Aisyah. Kepala TK Aisyah Kusundari, tapi gambarnya suster. Nggak apa-apa ya. MPD. Nah, ini nanti silakan bunda-bunda semua buat. Nanti di sini bisa dikasih gambar lagi nih. Di sini bisa kasih gambar lagi. Misalnya saya mau kasih gambar gambar sekolahnya. Kita cari ini. Halaman satu dulu ya. Oke, misalnya dari upload seperti ini kan. Nah, kasih gambar sekolah. Bebas lah ya. Saya sembarang aja ya, campuran lah. Nah, ini bisa digeser. Ini bisa digeser, masukin di bawahnya begini. Nah, boleh. Seperti ini. Mau kalau misalnya mau kosong pun juga bisa, tinggal masukin kosong gitu ya. Terus ke bawah nanti ngomong gitu ya. Dikasih tulisan-tulisan lagi di sini boleh seperti ini nih. Nah, ada tulisannya lagi, keterangannya seperti ini bisa dikasih keterangan gitu ya. Dikasih begini tulisan juga boleh nih. Pendidikan fase fondasi adalah mempersiapkan apa gitu boleh ya. Tambahkan di sini misalnya kotak teks itu kan. Tulis di sini, tinggal klik, tahan, tarik, di drag. Nah, masukin ke sini. Nah, ya, pendidikan di TK gitu ya adalah mempersiapkan peserta didik ya, nah, dan seterusnya. Nanti bisa ditambahkan di sini. Sudah nih, jadi nih halaman satu nih. Nah, kita mau kasih warna apa? Warna di belakangnya. Nah, kita kasih warna boleh dari sini. Kasih warna seperti ini. Oh, ada warnanya ya. Kita kasih seperti ini, ada warnanya seperti itu. Kita mau kasih gambar juga bisa. Ya, gambar sekolahnya kita juga bisa. Silakan. Oke. Kita pilih-pilih dari sini, kita kasih gambar dulu. Nah, sudah jadi ya. Mana ya?
Oke, jadi ya, jadi cakep ya. Oke, ini baru halaman 1 ya, Bapak Bunda semua ya. Belum dengan tadi ya, bagaimana kita nanti ngatur pintu masuk supaya kita bisa orang tua murid masuk ke kelas kita. Itu ada di Google Calendar ya, di Google Calendar dan sebagainya. Nah, nanti di sini kita mau masukin YouTube juga bisa. Ini YouTube misalnya. Kita punya YouTube, YouTube-nya apa? Kita masukkan kemari ya. Fasilitator misalnya, atau TK Andreas, coba ada nggak TK Andreas atau TK. Nah, kalau kita punya, kita bisa masukkan gitu ya. Kita bisa masukkan seperti ini, kita bisa klik di sini, nanti muncul YouTube gitu. YouTube-nya kita bisa taruh di bawah. Ya, kalau bisa sih YouTube-nya sekolah. Jadi nanti orang bisa masuk kemari ya. Ini TK Unike Andreas ya. Ini contoh aja. Nah, nanti kemudian kita bisa memasukkan di situ kalender. Nah, ini kalendernya yang paling penting. Nah, ini kalender. Besok saya baru bicara bagaimana memasukkan kalendernya kemari, supaya kalendernya itu bisa menjadi pintu masuk yang menjembatani kita semua, ya. Nah, kalau kita nanti mau masuk ke Facebook, mau masuk ke Instagram di sini, ini juga kita bisa buat juga. Nah, yang selanjutnya, di sini kita mau bikin menu yang berikutnya. Menu yang berikutnya misalnya di sini adalah tentang kami. Perlu ada visi, misi, ya, struktur organisasi, dan sebagainya. Tentang kami ini berarti kita bicara profil sekolah. Maka di sini kita akan buat, ya, sisipkan saatnya apa? Jam ke-7 dimulai. It's time to begin. Apa tuh namanya? Kita akan membuat halaman atau menu ya. Jadi kalau kita bicara di website, itu kan ada menu-menu. Ini namanya menu ya, yang di atas ini menu. Menu utama. Kalau di ini namanya sub menu ya. Menu. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Website ini punya 8 menu. Ya, jadi struktur website, arsitekturnya website. Jadi kalau kita bicara website, ini namanya tampilan muka atau boleh dikatakan namanya mock-up ya, mock-up daripada websitenya PAUD Cempaka Gedong, mock-up-nya, tampilannya, make up ya, mock-up wajahnya gitu ya. Tapi tulisannya mock-up bukan make up gitu ya. Kalau make up kan mendadak nih. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ada profil sekolah. Lalu kita buat di sini ya, Bun. Halaman ya. Kita pilih halaman ataupun sisipkan halaman gini ya, kita pilih. Setelah kita masuk ke halaman, maka di sini kita akan membuat menu utama ya. Menu utamanya itu kita akan buat ada di halaman baru atau akan dibuat di mana terserah ya. Saya akan buat di halaman baru seperti ini. Ini tinggal klik aja. Klik. Kita mau buat menu-menunya dulu ya. Nah, berarti di sini ada profil sekolah. Profil sekolah itu terdiri dari visi misi dan sebagainya. Nah, silakan di sini, Bun. Klik profil sekolah. Nah, jadi di sini ada beranda, ada profil sekolah ya. Ada beranda, ada profil sekolah. Oke. Nah, setelah ada profil sekolah, ini kan beranda. Ini profil sekolah, beda ya. Ini profil sekolah, ini beranda, beda. Nah, kemudian untuk profil sekolah ini juga bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Kita bisa rubah, kita bisa delete, kita bisa ganti. Ya, untuk profil sekolahnya kita bisa ganti. Tapi kalau tetap mau seperti ini nggak apa-apa. Jadi gambaran tampilannya tetap sama-sama TK Aisyah begini ya. Jadi ini begini ya. Nah, sama. Tapi kalaupun ini mau diganti ya bisa, tinggal diganti aja ya. Upload gitu ya. Kita ganti profil sekolahnya, kasih gambar lagi TK Aisyahnya yang mana. Oke, boleh diupload gitu ya. Boleh diupload, boleh juga nanti memilih dari sini kalau memang sudah ada di sana ya, sudah ada di Google. Oke, kita pilih foto, kita pilih foto sekolahan. Nah, saya pilih sembarang aja ya, karena untuk mengisi data saja. Nah, kemudian kita lihat dulu, oh nggak ada ya, gitu kan, tidak ada, gitu kan. Nah, coba kita cari dulu di mana. Kita contoh aja ya, ini sekedar contoh ya, Bapak Ibu ya. Nah, contoh. Nah, saya mau pakai ini. Jadi di halaman yang keduanya,
halaman pertamanya kita menggunakan gambar ini, halaman yang di profil sekolahnya kita membuat gambar ini. Jadi menu-menu yang kita atur, gitu ya. Jadi ada beberapa menu yang kita atur. Nah, selanjutnya kita lihat lagi menu yang berikutnya. Tentang kami saya ganti jadi profil sekolah ya. Nah, di dalam profil sekolah ini ada submenu-submenu. Maka kita di sini akan membuat yang namanya submenu. Kalau membuat submenu, kita klik di sini, jangan di sini ya. Ini membuat halaman baru. Di sini kita membuat submenu. Nama menunya adalah di sini visi. Ya. Nah, kita klik selesai. Maka di sini akan ada halaman visi. Bunda-bunda tinggal rubah. Lalu kemudian kita misi, ya seperti ini ya, profil sekolah misi. Oh, cakep ya. Nanti di misinya itu taruh di dalam profil sekolah juga. Nah, jadi visi misi. Oke. Kemudian kita klik lagi di profil sekolah, kita tambahkan subhalaman namanya program ya. Program sekolah. Gitu ya. Begitu ya. Nah, program sekolah. Jadi nanti di situ ada visi, ada misi, ada program. Kalau untuk guru-guru, mungkin di sini adalah profil guru, ya, profil guru. Nanti di sini bisa pendidikan, ya, di sini bisa karya guru, atau di sini kurikulum, ya, di sini pendidikan. Jadi bicara profil guru, ya. Nanti di sini boleh apa namanya biografi boleh, ya. Di sini boleh biografi, profil guru, biografi. Kemudian di sininya nanti kurikulum ya karena bunda-bunda semua punya kurikulum. Kemudian setelah kurikulum punya apa lagi? Nanti jadi guru-guru bisa adaptasi. Nanti boleh lihat dari website saya yang saya buatkan untuk sekolahan SMP Negeri 285. Kalau ini yang untuk PAUD Cempaka Gedong, ini untuk SMA Pelita. Jadi di matching. Boleh juga lihat sekolah-sekolah lain, nggak apa-apa ya. Bunda-bunda cari idenya. Nah sudah, artinya kita baru punya berapa? Punya 2 menu. Menu beranda, menu profil sekolah, ini submenunya. Kemudian kita lihat lagi, ada menu apa toh? Oh, ada profil PTK. Sekolah punya mau memamerkan guru-gurunya. Boleh, nggak apa-apa. Guru-guru buat masing-masing nggak apa-apa. Ya, di sini saya akan buat profil PTK. Ya, di sini saya buat halaman baru. Nggak apa-apa, pakai ini juga nggak apa-apa ya. Profil PTK. Selesai gini ya. Nah, profil PTK-nya ini kita harus rubah, masukin geser ke sini. Karena ini kan adalah menu, maka kita masukkan ke dalam beranda, jangan masukkan ke dalam beranda ya. Apa sih namanya? Kita cetak, saya hapus dulu. Kita masukkan profil PTK-nya ini menjadi apa tuh namanya halaman utama. Ya, nah taruh di sini. Sorry, geser dulu. Tarik ya. Ini diklik, lalu geser gini. Nah, jadi posisinya sejajar antara beranda dengan profil PTK itu sejajar. Ya. Jadi kita tarik seperti ini, kita drag, namanya drop and drag. Klik, tahan, drop and drag. Jangan taruh di sini, tapi taruh disejajarkan di bawah profil. Ya, nah seperti ini. Kalau ini namanya kan ini adalah menu. Profil PTK. Nah, silakan di dalam profil PTK ini kepala sekolah akan membuat seperti ini. Nah, ini kan profil PTK kosong ya, nanti boleh dikasih gambar terserah gitu ya. Nah, profil PTK pilih misalnya kita akan masukkan guru-guru hebat kita. Dan guru-guru hebat kita ini nanti akan terhubung di dalam jadi ketika kita klik fotonya, ia akan lari ke halamannya si guru-guru masing-masing. Nah, ini kita setting lagi boleh ya. Nanti di sini boleh diatur lagi. Monggo silakan bisa diatur lagi ya. Di sini kalau kita klik profil PTK kayak gini nih. Ya. Klik profil PTK maka tampilannya di PAUD Cempaka Gedong. Nah, seperti ini ya. Tuh, cakep ya, kepala sekolah namanya siapa. Tetapi ini nggak bisa diklik, maksudnya kalau kita klik fotonya, maka dia akan lari ke halaman website masing-masing guru. Ini kalau kita klik fotonya ya kayak gini aja nih, ya nggak masuk ke halaman guru masing-masing. Ya, tapi kalau kita harapannya ketika kita klik gitu ya, lari ke halaman gurunya masing-masing. Ini nggak bisa diklik nih, ya. Ini nggak bisa diklik. Nah, coba sekarang kita akan lihat TK Aisyah, kita akan mau buat di sini kita sisipkan di sini ya. Kita akan pilih gambarnya ini. Nah, klik gini ya. Nah, di sini nanti bisa diisi kepala sekolah TK Aisyah. Aisyah 45 ya. Di sini kasih nama Sri Sundari
Boleh pakai nama di situ, boleh di bawahnya. Ya, nanti di bawahnya lagi boleh kasih pendidikannya. Ya, kasih penjelasannya. Ini di sini saya masukin lagi, terus saya tambahkan lagi di sini, ya, saya kasih biografinya. Nah, S1 Universitas Indonesia, gitu ya, Indonesia. S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Islam Indonesia. Nah, ya seperti ini ya. Kita kasih keterangan. Lalu di sini kasih gambarnya foto Bu Sundari misalnya gitu ya. Nah, kasih nama kepala sekolah. Ini contoh aja ya. Ini karena kan gambarnya saya ngambil dari Google-nya. Pinjem aja. Ya, nah, saya pinjem aja. Set. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan. Lalu kita ini pilih yang seperti ini ya. Nah, nanti bisa mau seperti ini boleh, mau ini bisa diperkecil. Kalau mau memperkecil ini tekan CTRL lalu tarik seperti ini. Di sampingnya CTRL ya, atau Shift juga boleh. Nah, ini bisa ditarik lagi seperti ini. Nah, ini kalau mau dibesarin ya seperti ini ya. Tinggal ditarik-tarik lagi, ini bisa ditarik lagi ya. Nah, tinggal diisi. Nah, kalau mau kurang gede boleh. Nah, ya silakan. Nanti bikin yang kedua guru-gurunya. Gitu ya. Nah, guru TK A1 gitu ya. Nah, kasih nama Elis Rosmiati. Sorry, saya pinjem nama ya, asal pinjem aja nih Pak Adi. Ya, nggak apa-apa. Ini tinggal ditebelin aja. Mau warnanya apa, mau apa, silakan diatur-atur sendiri ya. Nah, ini warnanya apa kan ada perintahnya. Diatur dulu sendiri. Sudah, gini kan jadi kan, cakep kan, ada namanya. Kalau mau guru TK yang selanjutnya ya di sini lagi. Guru TK A2. Guru TK A2. Gini ya. Ya. Baik, silakan coba bunda-bunda buat dulu. Saya tak berhenti dulu ngomongnya ya, sambil kelihatannya duriannya nyampe gitu ya. Gak apa-apa lah ya, kepotong sedikit. Kepotong dikit. Latihan dulu, buat dulu menu, sub menu, silakan dicoba. Gak apa-apa ya, saya sambil bicara sama orang-orang kas nih. Halo, Assalamualaikum ya Pak. Jin, ya siap. Iya Pak Ranto. Yeah. Oh, monggo Pak, Bapak mau naik apa saya turun? Mendingan Bapak naik nggak apa-apa Pak. Oh, oh jadi gimana? Oh ya, saya tak turun gitu ya. Sebentar ya. Oke. Baik, Bun. Silakan dicoba dulu membuat menu. Udah saya kasih contoh ya tadi ini membuat menu ya. Menunya di sini sudah ada beranda dan profil sekolah serta profil PTK. Bunda cek PAUD Cempaka Gedong. Lihat menunya seperti ini. Coba dibuat dulu seperti ini ya. Kalau untuk SMA Pelita seperti ini, silahkan Bunda membuat dulu menu-menu dan sub-menu. Kalau sudah jadi, presentasikan kepada saya. Nggak usah ada gambarnya dulu, yang penting menu-menu sub-menunya jadi. Oke, kita praktek dulu 15 menit, dicoba. Setelah itu saya jelaskan lagi, pokoknya diselesaikan dulu. Setelah ini, saya akan kembali. Bunda-bunda jangan keluar dari kelas, saya cuma mau ngambil durian pesenannya Suster dan Bunda Sundari. Oke ya, teman-teman minta waktu sekitar 15 menit. Teman-teman silahkan lanjutkan, coba buat menu dan submenu di Google Sheet-nya, tayangkan, nanti presentasikan setelah ini. Wajib ya, walaupun cuma sebentar. Silahkan dicoba dulu ya. Jangan keluar dari meeting room kita ya, Bunda semua ya. Saya hanya turun sebentar. Makasih. Matur nuwun. Soalnya saya ketinggalan nih. Sama Bu Ella, saya juga nggak mudeng ini.
Kalau udah paham kasih tahu dah ya. Kemarin Lanjutan kan Sonya. kemarin nggak ngikutin benar kemarin, jadi nggak mudeng ini. Oh, ini lanjutan dari yang kemarin. Suster kali ini, suster Iya. nih. Suster yang udah mantep tuh. Apaan buat bingung. Ya dia yang udah bikin bingung, kita yang belum bikin gimana? Tinggal Oke, klik-klik suster. aja. Apanya yang diklik-klik? Klik. Suster. Oh. Apa Bu? Mulanya dari mana, suster? Mulanya. Google Slide Google dulu. Slide. Terus lanjutan yang kemarin ya? Iya. Terus? Ya. Saya buka dulu punya saya. Nah, baru sudah ada apanya. Nah, kayak ini kan punya saya. Boleh nggak nge-share ya? Boleh, coba share, suster, biar kita bisa lihat gitu. Masuknya dari mana? Nah ini logonya kemarin udah masukkan kan? Udah kelihatan ya? Belum. Suster yang kelihatan. Aku udah nge-share loh di sini. Gitu. Klik seluruh layar, itu yang diajari Pak Ade. Enter. Terus baru ini. Udah ya, Miss? Udah. Nah, aku memang belum selesai sih kemarin. Nah, logonya udah ada. Logonya masing-masing udah dibuat kan. Cara ngedit logonya kan udah paham. Nah, sekarang kita masuk ke beranda. Ini maksudnya Pak Adi tadi. Beranda. Klik beranda, dia muncullah beranda. Klik profile tentang guru dan sebagainya. Nah, inilah punyaku. Nah, klik masukkan link, jadi videonya muncul. Gini. Artinya bisa melalui video juga. Klik kegiatan ekskul atau apa. Cuma Pak Adi minta tadi kalau boleh ke gurunya, maksudnya per kelas. Nah, saya lagi mau buat ini per kelas misalnya atau per entah kepala sekolahnya, baru ada di situ berandanya entah gurunya. Kalau guru diajak kalau bisa misalnya guru A1, guru A2 sendiri. Ada nanti profil kepala sekolahnya, baru profil gurunya, begitu. Tapi Pak Adi minta tadi kita kalau bisa kita sesuaikan dengan ininya apa namanya yang tadi dari pohon cempaka itu loh. Pak gedung saya baru masuk ini, suster, jadi nggak lihat. Kalau seandainya kita udah bikin nih, suster, kita bisa edit nggak? Bisa. Bisa, walaupun kita sudah publikasikan. Ya, yang aku ngerti itu bisa diedit walaupun publikasikan. Jadi kita tinggal kalau kita ubah atau ya yang aku diajar gitu. Kalau kita ubah ya otomatis orang lain ngeklik link itu ya yang terbaru gitu loh. Oh gitu. Nah, yang saya tahu gitu waktu diajari itu. Oke, saya coba deh. Oke, makasih suster. Iya. Ya Pak Adinya pakarnya, aku hanya gitu-gitunya tahu. Gitu-gitu juga udah mantep ini. Dikit juga artinya. Sudah paham suster jadinya. Itu dia. Kita coba dulu lagi. Aku lagi cari itu yang paut cempaka itu yang mana ya Pak Adi buat tuh.
Ya. Baik. Monggo silahkan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu. Bagaimana membuat menu dan submenu. Saya berikan contoh satu lagi ya, Bun ya. Saya lanjutkan ya, saya berikan contoh lagi sedikit. Oke, tadi kita membuat menu beranda, profil sekolah, profil PTK. Kita ngintip yuk punya PAUD Cempaka Gedong. Ini ada kurikulum. Nah, kurikulum ini boleh ada di apa tuh namanya guru-guru tadi, boleh juga di sini. Tetapi karena nanti di mana di foto ini kan ada gambar rantai nih. Nah, kalau nanti guru TK A1 misalnya Bunda Elis ataupun Bunda Harati gitu ya, Harati gitu ya. Nah, di sini kan ada foto. Fotonya itu kalau kita klik, kita kan lari ke halamannya si halamannya guru tersebut. Misalnya nanti karena Bunda Elis sudah punya websitenya pribadi gitu ya, kita klik begini, maka nanti kita bisa hubungkan gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa larikan kemana? Bisa juga kita melarikan ke halamannya PAUD Cempaka Gedong seperti ini ya. Ke halamannya si gurunya gitu ya. Kita klik, kita masukkan kemari, gitu ya, terapkan, gitu ya. Nah, ini maka akan kelihatan seperti ini. Sebagai contoh ya, kalau saya publikasikan, klik saya publikasikan begini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilan profil PTK. Ini tampilan ya, kita lihat. Di sini kita lihat hasilnya. Lihat situs yang dipublikasikan kan seperti ini. Nah, ketika kita lihat seperti ini kalau yang tadi punya PAUD Cempaka Gedong diklik kan nggak bisa nih, ya. Nah, karena kita sudah masukkan, ini punya Bu Sundari seolah-olah ini ke halamannya Bu Sundari ya. Kita klik gambarnya, dia akan lari. Oh, ya, lari ke halaman profil PTK-nya itu kan lari. Oh, ternyata larinya ke sini, gitu ya. Nah, larinya ke sini, ya. Jadi, waktu kita membuat di sini, klik ini ya, gambarnya kita klik, di sini ada gambar rantai, sisipkan link. Nah, link ini kita isikan nanti, ya. Profilnya guru-guru, kalau sudah jadi sekarang nggak usah dulu, ya, nggak usah dihubungkan. Tapi kalau mau dihubungkan ke sana ya, nah, seperti itu, ya. Nah, ini nggak usah dulu, nggak apa-apa, ya, nggak usah dulu. Oke, karena ini kita hanya buat latihan, jadi nggak usah. Jadi, karena guru-guru nanti sudah membuat, masing-masing guru akan punya kurikulumnya masing-masing. Jadi di sekolah nggak usah nampilin kurikulum, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti kita akreditasi, ditanya mana RPP-nya, dia tidak ada di dalam website sekolah. Dia hanya akan muncul ketika kita klik gambar gurunya, dia akan lari ke gurunya, di sanalah ada kurikulum yang dibuat RPP-nya bersama guru-gurunya. Kalau di sini mau membuatnya kurikulumnya sifatnya adalah apa sih namanya sifatnya adalah hanya buku KOSP nggak apa-apa. Tapi kalau untuk RPP, silabus, modul ajar ya itu biarkan ada di ruang guru-guru masing-masing. Nah lalu di sini ada info berita, dokumentasi, literasi, tim pengembang. Nah ini bunda-bunda silakan buat di sini ya. Nah, klik. Saya kasih perpustakaan ya, perpustakaan atau pakai bahasa yang beda, pustaka ini ya. Supaya biasanya syaratnya adalah salah satunya adalah punya pustaka. Nah, nanti di sini kita akan masukin nih perpustakaan kita. Yang penting kita buat menu-menunya dulu, kita hias dulu pustaka. Oke, lanjut. Sesudah itu setelah ini di sini ada literasi ya. Kalau di sini literasi namanya, bukan pustaka tapi literasi. Ada parenting, dongeng anak nih ya, bisa pilih. Nah, dongeng anak itu isinya buku-buku anak. Nah, ketika diklik, lari ke dongeng anak. Nah, kita lihat dongeng anak ada apa aja. Oh, dia baru masukin satu, tapi karya gurunya sendiri nih. Karya Rizky Mariping, keren ya. Karya gurunya sendiri, dongeng anak. Radit si kelinci yang pantang menyerah. Oke, belum banyak ya. Lalu parenting ya, mungkin nyari buku-bukunya nggak gampang, padahal udah saya kasih itu.
Ya, parenting berarti tentang parenting. Nanti dimasukin buku-buku tentang parenting gitu ya. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya, saya keluar ya, sorry. PAUD Cempaka Gedong. Oh ya, informasi dan kontak. Ya. Atau hubungi kami. Nah, hubungi kami. Kita buat dulu, hubungi kami seperti ini. Kita masukin ke bawah ya, hubungi kami. Kita klik, kita geser. Nah, ya bisa diklik, tahan, geser gitu ya. Geser. Hubungi kami. Nah, sudah. Kalau menu-menu ini udah jadi, silakan diisi-isi ya. Cara ngisinya sisipkan. Lalu di sini ada kotak teks, ada gambar, ada drive, ada sematkan ya. Silakan diisi. Carousel gambar ini untuk gambar berjalan ya. Biasanya ini ditaruhnya di bagian halaman paling depan. Nah, nanti ada kalender. Kalendernya besok baru kita jelaskan untuk apa. Silahkan ini boleh dicoba-coba. Nanti kalau sudah tinggal klik publikasikan. Klik publikasikan. Ingat, kalau kita tidak setting dengan kode besok pagi, maka kita tidak akan pernah bisa mempublikasikan situs. Jadi syarat mempublikasikan situs harus ada kode-kode yang diinputkan di dalam situs ini supaya bisa muncul di Google Search Engine. Supaya ketika dicari muncul ya, ketika dicari website TK Asia 45, website guru TK A1 TK Damai, nah itu akan bisa dicari ya. Nah, itu ada caranya. Nah, sudah kita buat dulu. Yang penting ini kita rapi-rapiin dulu, kita kasih gambar dulu, kita masukin dulu ya. Nah, nanti kalau sudah baru kemudian kita lengkapi lagi. Lalu kita mau nyoba ya yang beranda, yang carousel bolehlah. Yuk, kita coba. Carouselnya kita akan taruh di sini, gitu ya. Kita akan taruh di bagian atas. Nah, ini menu samping ya. Kalau saya sukanya menu samping, tapi kalau teman-teman sukanya menu atas ya silakan. Kalau menu samping itu menu di sini ya, menu samping ini. Profil sekolah, visi misi, profil PTK, nah itu silakan. Ya, saya pakai menu samping. Ya, ini Sekapur Siri. Lalu saya akan buat satu lagi di sini carousel gambar. Carousel gambar itu kita siapkan gambar berjalan yang kita unggulkan di sekolah kita. Gambar unggulan yang masih baru-baru yang menunjukkan bahwa anak-anak kita sedang melakukan kegiatan tertentu dan menarik dan mungkin tidak ada di sekolah lain gitu. Jadi itu yang paling penting. Mungkin tidak ada di sekolah lain ya. Nah, ini kita harus ngedit. Karena kita ngasih gambar, nah ini saya nggak boleh ngasih gambar sembarangan gitu kan ya. Saya cari yang unggulan. Oke, kita manfaatkan browsernya. Saya pakai Christophorus nih ya. Saya ambil beberapa foto dari Christophorus misalnya. Saya minjem fotonya aja nih. Nah, contoh aja ya, contoh untuk membuat carousel gambar. Minimal 3 gambar. Nah, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah, di gambar ini kasih keterangan, ya, tambahkan teks, ya. Paskibraka TK Aisyah. Gitu ya. Nah, komandan peleton. Wah, itu ya. Tambah lagi, kerennya Paskibrakaku, gitu ya. Nah, ini saya ngarang-ngarang aja ya. Nah, sisipkan. Jadi itu. Nah, ini bisa diperbesar, begini bisa ya. Oke, mau diperkecil juga bisa. Nggak masalah, seperti ini. Ya, mau dipindahkan ke sini bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi, tapi di sini berarti kalau di atas, berarti gambarnya gambar gedung aja. Nggak bisa menerima peserta didik baru gitu, nggak bisa ya, karena sudah dipakai buat header gitu ya. Nah, ini bisa di sini. Tapi bisa juga ditaruh di sini. Terserah mau ditaruhnya di mana, yang penting gambar berjalan. Ya, bisa juga di sini. Nah, ya. Ini kalau saya publikasikan, Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian saya pilih
Kalau saya pilih, lihat situs yang dipublikasikan, gitu ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Nah, tampil kan begini kan? Nah, ini bisa digeser nih, Bapak Ibu. Nah, ini bisa digeser tuh. Ya, gambarnya bisa bergeser. Nah, atau kita setting supaya gambarnya otomatis. Supaya gambarnya otomatis. Bagaimana cara nyetingnya? Ini kita klik, lalu di sini ada nih, setelan. Setelan. Nah, setelannya kita klik, lalu di sini klik mulai otomatis ya. Tampilkan titik, tampilkan caption supaya tadi keterangannya kata-katanya ada. Kalau nggak ditampilkan caption, kata-katanya hilang. Ini kalau kita nggak tampilkan kata-katanya hilang. Nah, kecepatannya mau yang mana? Kalau saya lebih senang kecepatannya itu menengah. Jadi jalan sendiri nanti gambarnya ya. Menengah, thread gitu ya, perbarui. Nah, ini gambarnya udah jalan otomatis. Ya, kita publikasikan lagi. Oke, ini yang gampangnya. Besok kita mulai coding-codingnya besok. Mulai pakai coding-coding. Ya, besok ada belajar codingnya. Bagaimana membuat tulisan berjalan. Nah, ini jalan sendiri. Kita akan lihat ya. Lihat situs yang dipublikasikan. Nah, settingannya di situ. Nah, ini akan jalan sendiri tuh. Jalan sendiri. Saya nggak apa-apain. Nah, jalan sendiri ya. Nah, tuh. Saya nggak apa-apain. Jalan sendiri ya. Oke, karena sudah diatur pengaturannya ya di sana. Oke. Nah, oke, jalan sendiri. Nah, saya hentikan dulu ya Ibu Bapak. Oke. Bunda dan Suster sampai di sini sudah membuat menu dan submenu dan tahu cara menyeting gambar berjalan. Seringkali gambar berjalannya ini nggak tahu ada pengaturannya lagi. Ya, ada pengaturannya di sana supaya berjalan. Nah, selanjutnya kita itu akan membuat apa tuh namanya? Saya mau buka situs saya lah ya. Saya mau buka situs saya sendiri yang tadi saya sebut. Fadi, ada pertanyaan. Berkaitan dengan publikasi ini, saya masih antara iya dan tidak. Ketika kita publikasikan misalnya 1 bulan yang lalu, nah saya mau ada penambahan nih tentang entah apa gitu. Jadi saya akan publikasikan di bulan Maret lagi, atau di bulan Februari ini. Nah, apakah itu linknya itu tetap Pak? Otomatis itu berubah ataukah saya bagi link lagi yang baru? Tetap Suster, jadi tidak berubah. Iya. Kalau update-nya tidak berubah, jadi tetap seperti itu. Ya, jadi karena kalau kita membagikan websitenya sekolah nggak akan berubah karena sudah kita publikasikan. Jadi apa yang Suster udah buat itu, Suster menambahkan halaman, ya kan nambahin halaman bisa tuh, nambahin menu, mau bikin menu baru, mau bikin submenu baru, submenu gitu ya, mau memasukkan berita baru atau mau memasukkan lintas peristiwa artikel gitu ya, artikel tidak akan berubah. Oh iya Pak. Dan pada saat Suster klik publikasikan, saat itu juga real time berubah. Oh ya, real time ya Pak. Ya, makanya hati-hati kalau mau mempublikasikan sudah clear mau publikasikan atau belum. Kalau seperti saya tadi yang saya lakukan Suster, ini saya publikasikan, nggak apa-apa. Kenapa? Mau dipublikasikan pencet 10 kali publikasikan, dia belum muncul. Dia tidak ada di Google Search Engine. Tapi gimana kalau cara supaya orang tua bisa melihat? Oh ya, orang tua bisa melihat dengan cara kita membagikan linknya, tetapi dicari di Google belum muncul karena ada cara memunculkannya. Begitu Suster. Nah, kelihatannya Suster sudah belajar sampai di sana, tapi lupa. Yakin saya bilang pasti lupa. Iya Pak. Apalagi mau berbagi sama gurunya, pasti bingung gimana ya nanti caranya supaya memunculkan gitu kan? Ya. Oke, makasih Pak. Lanjut, kita akan lihat lagi. Silakan ya, pokoknya teman-teman explore di sana. Teman-teman silakan dicoba-coba apa yang sudah ini. Nanti kita akan tampilkan, kita akan munculkan. Gak apa-apa, jangan takut. Besok pagi kita clearkan semua. Tapi kalau isinya saya nggak ikut campur. Kenapa? Karena itu urusan sekolah. Silakan lihat contohnya PAUD Cempaka Gedong. Sekali lagi kalau teman-teman sudah clear semua, mudah-mudahan nanti bisa demo di PPMP di akhir tahun, gitu ya. Pak Adi. Ya, siap. Tadi saya coba udah bikin tuh Pak.
Karena tadi Silakan, saya Bun. kan, karena saya tadi nggak di awal saya nggak menyimak, baru masuk gitu Pak, gitu. Jadi saya lihat dari punya Bapak itu kan ada beranda, kemudian ada apalagi itu ya, halaman-halaman itunya Pak, kayak kurikulum dan lain sebagainya gitu. Karena saya juga kan baru, saya nggak tahu ya. Saya coba buat bikin, itu kalau untuk bikin beranda dan lain sebagainya, halaman itu masuknya di mana Pak ya? Oke, saya ulangi sekali lagi. Klik seluruh layar, saya bagikan seperti ini ya Bun. Nah, lalu saya demokan sekali lagi, kan tampilannya kemarin begini ya Bun. Lalu kita pilih dulu di sini, kita pilih yang mode samping atau mode atas. Mode atas juga boleh. Kalau mode atas begini Bun ya, nih kelihatan ya. Mode atas berarti menunya di atas. Kalau Iya, Pak. mode samping berarti menunya di samping. Saya sukanya mode samping, biar orang klik-klik gitu ya. Nah, lalu buatnya di sini Bun. Ya, ini kan di sebelah kanan ada sisipkan halaman, ada tema ya. Tema ini yang untuk mengubah-ubah, tapi kita jangan ubah-ubah tema dulu. Kita masuk ke halaman. Nah, ini ada tanda plus Bun. Halaman baru nih Bun. Kita klik plus di sini. Klik ya. Nah, kita ketik misalnya kita kasih menu tambahan, kita lihat ya buat PAUD Cempaka Gedong tadi ada apa yang barangkali belum masuk di kita. Nah, saya mau lihat menu apa yang belum ada sebentar. Saya intip dulu menunya apa, nanti kita buat menunya sama-sama. Ini beda ya, ini business site, saya pelan-pelan dulu PAUD Cempaka Gedong. Nah, oke. Kita lihat ada menu apa di sini, karena dia pakainya menu atas ya. Oke, di sini ada kurikulum, info, dan berita. Oke, saya akan menambahkan dokumentasi nih ya, Bun. Dokumentasi ini kan penting supaya tahu. Oke, nggak apa-apa. Kita klik di sini. Kita tambahkan, nih Bun, ulangi ya. Kita akan buat menu baru. Dokumentasi. Jadi ya, klik selesai. Nah, dia akan muncul. Jadi ini harus sejajar ya, Bun. Beranda, profil. Nah, ini dokumentasi. Dokumentasi ini mau digeser ke atas bisa. Nah, dokumentasi di sini. Ini diklik tahan yang lama, diklik tulisannya tahan yang lama, geser. Kita mau taruh mana? Oh, profil sekolah, lepasin. Nah, berarti dokumentasi setelah profil sekolah. Ini namanya menu. Menu. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menu. Kalau ini namanya sub menu. Artinya, di dalam beranda tidak ada menunya, karena tidak ada anak panahnya. Nah, ini ada menunya. Menu visi, menu misi, menu program sekolah. Nah, lalu di dokumentasi, ini kita akan bikin sub menu lagi ya. Namanya, boleh juga dari sini Bun. Sorry, kalau sub menu dari sini aja. Sub menu. Klik, kita tambahkan sub halaman. Kita kasih foto. Klik. Maka ada sub menu di dokumentasi namanya foto. Lalu lari ke dokumentasi lagi, kita bikin sub halaman lagi. Kita kasih video. Jadi dokumentasi itu punya 2 submenu, yaitu foto dan video ya, Bunda. Ini foto dan video. Ini menu, ini submenu. Ini menu, ini submenu. Di profil PTK, kita klik ya, Bun. It's time to have second break. Profil PTK-nya seperti ini. Kita buatnya nanti guru, jabatannya, namanya, ini adalah yang dipamerkan ke orang tua murid. Apakah pendidikannya kah? Apakah pelatihannya kah, gitu ya, kayak contohnya begini nih, ya, profil tenaga pendidik, gitu ya. Nah, ini masuk ke sekolahan. Nah, nanti di sini ya, ini fotonya, ini pendidikannya dipamerin, pendidikan, biografinya, ya, supaya, wih keren ya, yang ngajar di TK Darul Mukmin itu semuanya S2, semuanya pendidikan anak usia dini, gitu ya. Jadi dipamerkan, memang dipamerkan, oh, pendidikannya, gitu ya, pamerkan. Oh, gurunya cantik, gurunya keren ya, wajah fotonya juga pilih yang cakep gitu ya, pilih yang seperti komeng ya, ya boleh seperti itu ya. Oh, keren ya, oh ya, ada foto yang cakep-cakep. Lalu pendidikannya apa, biografinya apa, ya menari di Istana Negara Kementerian, oh kan keren kan, jadi ditampilkan supaya orang yakin bahwa sekolahan kita itu keren, sekolahan kita itu bagus, sehingga kita bisa dipilih sama
orang tua yang ada di luar sana, ngapain nyari sekolah yang mahal-mahal, wong sekolah di TK Darul Mukmin, sekolah di TK Aisyah, sekolah di TK Andreas, ya nggak sampai bayar 20 juta gitu ya, nggak sampai harus pakai Cambridge kurikulum, tetapi ternyata sekolahannya bermutu gitu ya. Nah, karena apa? Dilihat dari pendidikan guru-gurunya bermutu gitu ya. Nah, ini hanya contoh. Jadi diisi yang bagus-bagus. Nggak harus seperti ini ya Bun, boleh yang lain, boleh yang sederhana. Ya fotonya juga boleh, silakan yang cakep-cakep, yang keren-keren ya. Lagi di luar negeri juga boleh ya. Oh, gurunya suka jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kita balik lagi. Ini nanti kalau kita mau, guru-guru kan juga bikin website. Tadi kan sekolah buat, guru buat. Nah, guru nanti dihubungkannya di sini Bun. Ada gambar rantai nih ya. Gambar rantai ini nanti adalah untuk mengambil situsnya guru-guru. Situsnya guru-guru dimasukkan kemari. Tapi ingat, bukan situs yang di sini lalu di-copy masukin ke sini ya Bun. Jadi kalau guru-guru mau ngasih situs kepada sekolah, maka cari yang di sini ya. Ya, lihat situs yang dipublikasikan. Jadi yang diberikan adalah link yang di sini. Nah ini nih, seperti ini. Ya, yang bisa diberikan adalah ini. Nih, ininya ya, yaitu adalah di sini. Lihat situs yang dipublikasikan. Nah, sesudah dilihat, ini yang di-copy. Kemudian diberikan taruh di sini. Diklik gambarnya, klik rantai linknya, copy pastekan kemari. Oke? Jadi bukan yang dari sini, guru-guru lagi mengedit websitenya, lalu kemudian ambil dari sini, masukkan kemari. Bukan ya. Kalau itu berarti memberikan akses orang lain ke dalam situs kita. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi harus yang diberikan yang di sini. Lihat situs yang dipublikasikan. Nah, nanti ketika klik foto, maka akan masuk ke halaman guru A. Klik foto, masuk ke halaman guru B. Klik foto, masuk ke halaman guru C. Nah, tugasnya guru-guru nanti adalah membuat modul ajar, kurikulum, foto-foto di dalam kelas, video di dalam kelas, kemudian apa yang dia butuhkan, sehingga nanti kalau guru-guru butuh foto berseri, butuh apa, semua datanya sudah kaya ada di sana. Selain di Facebook, selain di Instagram ya, nanti semuanya bisa dihubungkan ke sana Bun. Nah ini kita beranda ya, balik ke beranda. Misalnya di beranda, kita klik di sini dulu. Nah, saya klik. Saya mau masuk ke beranda, lalu di sini kita mau menghubungkan ke Facebook-nya kita, ya gampang gitu ya. Kita mau masukkan ke Facebook-nya kita. Sisipkan, kita sisipkan, klik di sini ya. Kita klik di sini, kita kasih pilih gambar, lalu kita masukkan Facebook gitu misalnya ya. Karena kita mau ngambil logonya Facebook, logonya doang gitu ya, Facebook. Nah, saya ambil begini ya, Facebook gitu ya. Nah, saya ambil salah satunya. Yang ini deh ya. Sisipkan. Nah, contoh. Nah, ada gambar Facebook nih. Kita mau perkecil bisa ya. Di sini kita perkecil, nanti di sini kasih gambar Instagram. Nah, ini kita masukin nih Facebook kita nih, Bun. Kita copy dari sini Facebooknya. Nah, Facebook, contoh nih, Facebook. Linknya ya Pak? Ya, jadi kita ambil di atas, misalnya Facebooknya siapa gitu ya, Facebooknya saya atau Facebooknya siapa, kita masukkan Facebooknya Suster gitu ya. Nah, lalu dari gambar itu, dari gambar yang ada ini, ya, masukin linknya, ya, tinggal dipastein aja. Gitu. Nah, nanti kita masukin. Kalau ini nggak bisa ya, kalau ini di copy ya larinya ke halaman Facebook aja. Tapi kita mau copyin di sini Facebook misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, tapi yang di Facebooknya masing-masing ya. Nah, terapkan gitu ya. Nanti ini akan larinya ke sini. Bisa juga nanti di bawahnya kasih lagi, sisipkan ya. Kita mau kasih Instagram gitu ya, Instagram. Boleh nggak apa-apa, tambahkan aja ya. Instagram. Nah, kita tambahin lagi placeholder aja nggak apa-apa lah ya. Placeholder masukin lagi kemari ini misalnya. Tik, kita perkecil lagi. Kita perkecil gitu ya. Ya, kalau ini kan YouTube tadi, ini kan YouTube yang kiri. Nah, kita ganti. Kita kasih logo Instagram, pilih gambar Instagram.
Instagram. Nah, ya kita cari Instagram, kita sisipkan. Tep. Jadi ini Instagram sekolah, jadi Facebook sekolah, Instagram sekolah, YouTube sekolah gitu ya. Nah, baru kita klik lagi, masukin nih Instagramnya di sini ya. Twitter ya silakan masukin Twitternya ya. Jadi semuanya akan terhubung, termasuk YouTube-nya, termasuk nanti kalender. Cuma untuk kalender sabar, besok pagi. Karena kalendernya itu adalah pintu masuk di mana orang tua bisa masuk, murid bisa masuk, guru bisa masuk, semuanya. Ini kunci dari websitenya itu ada di kalender ya. Jadi kalendernya nanti kita akan buat di bawah kalendernya. Nah, termasuk ketika kita membuat ini, saya lari ke sini, Brenda. Lalu kita ada link-link yang biasanya kita gunakan. Nah, link-linknya misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, ini ya, nah seperti ini. Link terkait, nah kita buat dulu nih link terkait. Link terkait gitu ya. Kalender besok ya. Link terkait besok sekalian kita kunci semua. Kita buat di sini kontak teks link terkait seperti ini. Nah, link terkait klik seperti ini. Kita mau buat nih gitu kan, Suster, Bunda semana. Kita buat nih ya. Di sini misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Nah, nggak apa-apa seperti ini. Kemudian kita hitemin, kita bikin, cari nih kementerian. Kemdikbud Ristek ya, PMM juga boleh gitu ya. Kalau teman-teman mau diingetin gitu kan, takutnya teman-teman lupa itu kan, kita di websitenya kita bisa langsung klik di sana. Nah, kemdikbud.go.id kita copy nih, kita copy. Lari, lalu di sini kita pilih yang ini, sisipkan link ya, kemudian kita masukkan kemdikbud.go.id, terapkan. Nah, ya warnanya mau dirubah jadi biru boleh, silahkan ya. Ini kita blok, kita gedein gitu ya, lalu kita jadikan biru ya. Nah, seperti ini. Yang kedua sama, yang kedua misalnya Dinas Pendidikan ya, Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Yayasan Santo Andreas. Waduh, PKI sih tapi campuran ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini udah tinggal di linkkan aja. Linknya mana? Oh, linknya ini, linkkan ya, Dinas Pendidikan. Ini linkkan ya. Mau misalnya PMM, pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri, platform Merdeka Mengajar, platform Merdeka Mengajar gini ya. Mengajar gini kan boleh gitu ya, atau platform Merdeka Mengajarnya nggak mau pakai yang begini boleh, misalnya kita masuk ke PMM nih, PMM ambil ya, PMM kita klik PMM guru-kemdikbud.go.id, kita copy nih guru-kemdikbud.go.id-nya kita copy ya, salin. Saya balik lagi kemari, lalu pilih nih sematkan ya, beda nih ya, sematkan dengan URL. Nah, maka tampil seperti ini. Tunggu ya. Sorry, sematkan kode ya. Bentar. Sematkan kode. Apa ini tulisannya? Penyematan gagal karena masalah izin. Oh, ada izin yang memang tidak disediakan ya. Kalau nggak disediakan ya nggak apa-apa ya. Berarti tidak diizinkan kan? Karena apa? Si Kemdikbud ini nggak mau dilingkan gitu ya. Kalau misalnya pun dilingkan tetap akan seperti ini ya, nggak usah lah ya. Oke, nah, boleh juga seperti itu sih kalau seandainya si kementeriannya mengizinkan, ini bisa ditarik ke sana. Tapi tidak semuanya diizinkan biasanya ya. Ketika kita mau menghubungkan ke sana itu belum tentu mau. Karena kan PMM itu minta apa tuh namanya? Minta login ya. Kalau yang ada loginnya biasanya nggak mau nih ya. Ini tautkan ya. Kalau misalnya minta login gini, ini nggak mau, tuh ya, karena ada loginnya. Tapi kalau yang nggak minta login, biasanya bisa, ya. Kalau yang nggak minta login, biasanya bisa. Nah, ini link terkait, silakan di-linkkan semuanya. Nanti ini tinggal diperkecil seperti ini. Nah, nanti kalender di sini. Ini nanti untuk kalender. Nah, nanti ini di sini untuk kalender. Besok lah, kalendernya besok. Karena kan kalendernya harus copy kode dari kalender ya, copy kode dari kalender. Kalau sudah
ya tinggal dipublikasikan aja. Nah, publikasikan seperti ini, Bunda dan Suster, publikasikan, maka di sini akan muncul situs berhasil dipublikasikan. Lihat boleh. Ingat, yang dibagikan ke orang tua murid juga adalah yang ini, ya, bukan yang di sini, tetapi yang di sini. Lihat situs yang dipublikasikan, ya. Nah, inilah yang dibagikan ke orang tua murid. Inilah yang dibagikan ke teman-teman, bukan yang di dalam. Sering salah kaprah yang dibagikan yang di sini nih. Padahal yang harusnya dibagikan adalah link setelah yang dipublikasikan. Nah, salah satu syarat daripada website harus tampil di dalam Google Searching supaya bisa dicari di Google. Salah satunya adalah linknya sering dibagikan. Linknya sering dibagikan. Linknya sering diklik. Linknya sering dilihat orang. Salah satu syarat dari sebagian syarat-syarat yang akan besok kita kupas tuntas lagi, ya, bagaimana agar ini kalau mari baru nanti Google Search-nya itu baru bisa dilihat oleh orang di dalam Google Search Engine. Yang dimaksud dengan Google Search itu apa sih, Pak? Google Search kalau ini, ya, Bapak Ibu, Bunda semua, ini namanya alamat address. Ini namanya address bar, ya. Telusuri Google, ini namanya address bar untuk meletakkan alamat website. Nah, ini telusuri Google namanya search engine, mesin pencari. Nah, disinilah di mana kita harus bisa masuk ke dalam mesin pencari, gitu ya. Nah, mesin pencari itu di sini. Ini untuk nyari, gitu ya, untuk mencari. Nah, ini untuk mencari. Oke. Nah, nanti di sini nih, guru-guru naruhnya di sini. Nah, ini ya. Misalnya, ini kan saya buat contoh di 285 itu saya buatkan contoh untuk guru-guru di sana. Saat ini lagi guru-guru sedang bergerak membuat, ya. Karena nanti harapannya ya kalau ada pandemi lagi siap gitu ya. Harapannya ya nggak begitu sih gitu ya. Nah, disinilah kurikulum nih. Kurikulumnya dibuat semua ya. Di sini pamer kurikulumnya itu di guru, jangan di sekolah, nggak apa-apa ya, di guru aja, regulasi, capaian pembelajaran. Cuma ini yang umum ya, seharusnya sesuai dengan TKA 1. Kalau di bidang di kelas 1 ya sesuai dengan kelasnya, kelas 1, atau kalau di SMP ya apakah dia TIK, apakah komputer, apakah IPA, apakah matematika gitu ya. Nah, guru-guru punya sendiri di sini, gitu ya. Nah, ini guru-guru punya sendiri, ya. Guru-guru punya sendiri. Nanti ada modul ajarnya, ada apanya. Di sana guru-guru bisa klik-klik sendiri, ya. Termasuk guru-guru butuh perpustakaan. Di sini ada perpustakaannya sendiri, gitu ya. Nah, tinggal diklik-klik aja, dihubung-hubungkan. Yang penting bisa dimengerti lah. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu atau tidak? Sebelum besok kita lanjutkan dengan bagaimana membuat tulisan berjalan, karena tulisan berjalan tidak ada di sini. Tulisan berjalan tidak ada, kodenya di sini tidak ada. Lalu membuat tabel juga tidak ada. Nanti saya berikan formatnya, ya. Format codingnya saya berikan. Akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ended in 5 minutes. Nah, silakan Bunda. Kalau ada pertanyaan boleh, monggo. Silakan Bunda bikin menu, submenu sendiri, kasih gambar, kasih foto, bereksplorasi yang cakep, yang cantik. Besok kita tambahkan satu tulisan berjalan, kita tambahkan Google Calendar, yang mana orang tua murid bisa masuk melalui Google Calendar. Kemudian yang ketiga, kita akan masukkan kode agar bisa dibaca oleh mesin pencari. Ya. Ada 2 langkah pengkodean di dalam Google Site yang mana agar bisa muncul di Google Search Engine. Oke, untuk perpustakaan silahkan pada bunda-bunda semua bisa dipakai. Monggo kalau ada pertanyaan Bun sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan monggo.
Iya, Pak Adi, saya mau nanya, itu kan saya juga udah coba upload foto gitu ya Pak. Kalau seandainya nanti dipindahkan ke dalam apa namanya tadi halaman-halaman yang saya masukin ke dalam dokumentasi, itu perlu dihapus dulu atau langsung bisa dipindahkan Pak dimasukin ke dalam halaman? Fotonya dimasukkan kemana ini, Bun? Kalau tadi kan saya masih polos aja gitu Pak ya, masih kayak yang kemarin Bapak buat tuh masih polos, terus di bawahnya saya buat foto-foto gitu. Jadi belum ada halaman-halamannya gitu Pak. Ini kalau seandainya saya mau buat halaman, apakah nanti dihapus-hapus dulu baru masukin ke halaman, baru bikin lagi? Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Jadi foto tersebut kalau memang misalnya nggak dipakai, ya boleh dihapus. Tapi kalau memang misalnya tetap dipakai, biarkan seperti itu. Pada saat kita membuat halaman-halaman, halaman yang sudah ada fotonya nggak pengaruh. Paling nanti kalau mau, fotonya boleh diganti. Tapi kalau fotonya mau dipindahkan halaman, fotonya nggak mau di halaman ini misalnya, Pak. Saya nggak mau di beranda, Pak. Fotonya mau dimasukkan di profil PTK. Oh ya, itu harus bikin yang di profil PTK, begitu, Bun. Oke, gitu ya Pak. Oke, makasih Pak. Aduh. Ya. Bisa duplikasikan halaman ya. Jadi kalau kita memang kira-kira perlu, kita duplikasikan dulu. Nah, nanti di situ baru kita rename, yang di atas baru dihapus gitu. Ya, halamannya bisa diduplikasi, Bun. Nah, sebagai contoh begini ya, Bun. Ini saya nggak mau ngasih yang berat-berat, ngasih yang simpel-simpel dulu. Silakan bunda-bunda bisa ngisi-ngisi dulu. Suster mah udah tenang tuh, tapi saya yakin ini udah bisa, tapi kok piye gitu ya. Kayaknya kok mengenal dan paham betul gitu ya. Iya, Pak. Kok kayak ya lupa-lupa inget lupa gitu ya. Iya, Pak. Lupa-lupa ingat. Iya, itu kan. Saya yakin suster tidak asing lagi, cuma karena baru 1 kali buat atau 2 kali buat, tapi tidak pernah mensosialisasikan, maksudnya ngajarin guru-guru, tidak ditransfer, jadi kagok gitu ya, lupa gitu ya, agak-agak. Nah ini, jadi kalau misalnya seperti ini Bun, kita misalnya udah ada fotonya di sini nih, kita duplikasi aja Bun, ya, kita klik di sini, duplikasikan halaman, kita kasih nama, ini kan sudah ada nama salinan visi gitu ya. Nah, kita pindahin dulu nih, mau kemana nih Bunda Ella? Mau di mana nih? Mau di sini apa di mana? Di mana? Kita taruh, oh ya, di sini tempatnya, ya sudah. Nah, berarti visi yang di sini kan nggak kepake ya. Kalaupun visi di sini kepake ya udah biarin. Tapi di sini foto yang ada di sini sudah pindah ke sini kan. Semua yang dikerjakan di sini kan sudah pindah di sini. Ya udah tarik gitu. Jadi kita nggak dua kali kerja. Jadi apa yang sudah pernah kita isikan di sini kita duplikasikan, tarik dulu kemari, ya kan? Setelah kita tarik, kita mau jadikan sub menu boleh, kita mau jadikan menu boleh ya. Ini kalau jadi menu, kalau jadi sub menu berarti masukin ke dalamnya gini kan. Nah, ya masukin ke dalamnya sini. Nah, jadi kan ini sub menu ya, menu sub menu ya. Jadi ini tinggal digeser-geser aja. Nah, kalau sudah dimasukkan berarti fotonya nggak hilang sebenarnya ya, fotonya ada di sini. Ya, bisa diduplikasikan. Oke, saya hapus lagi, saya balik lagi. Nah, klik di sini. Oke. Saya buka kembali. Nah, silakan ini boleh berkreasi ya, foto Facebooknya dihubungkan kemari, Instagramnya dihubungkan kemari, YouTube-nya dihubungkan kemari, ini link terkait silakan dibuat ya, kira-kira link-link apa yang penting buat sekolahan, sehingga kalau gurunya lupa, jangan masuk langsung ke link Kementerian Pendidikan, masuk aja di website sekolahnya kita, ada pintu masuknya kok. Gitu. Ya, jadi silakan, di sini bisa eksplorasi gitu ya, bisa eksplorasi. Oke, saya matikan berbaginya. Silakan nanti bunda-bunda boleh explore, boleh mencoba, nggak usah banyak-banyak, yang penting menu-menunya jadi. Besok pagi, besok siang gitu ya, silakan demo. Saya udah jadi kayak gini Pak. Gitu. Besok saya tinggal menambahkan kalender, tulisan berjalan, Mercue, running text itu pakai coding ya, running text, kemudian pembuatan tabel yang bukan spreadsheet, kemudian bagaimana menghubungkan ke Google Search Engine. Sudah, itu selesai. Berarti materi penyamaan persepsi digitalisasi sekolah kaitannya dengan website sekolah dan website guru selesai. Nanti terakhir kita tutup di hari Kamis dengan PowerPoint. Nah, minggu ini selesai. Hari Sabtu kita kegiatan lokakarya. Hari Jumatnya enggak ya, Sabtu lokakarya,
Senin, Selasa, Rabu itu kegiatan kami ya. Jadi itu. Sudah. Jadi padat sampai dengan bulan Februari, bulan Maret, mudah-mudahan kelihatannya sudah tidak ada kegiatan. Ya. Daripada saya taruh di bulan Maret lagi puasa kan kasihan guru-gurunya ya. Gitu. Walaupun bisa buat nunggu puasa sih gitu. Makan pasti letih Salah, ya. Pak. Sambil Salah. mikir gitu kan. Lelah. Jadi kita majuin semua pas bulan puasa nyantai, tidak ada kegiatan-kegiatan yang terlalu berat gitu. Loka karya di mana ya, Pak? Hari Selasa Rabu saya kabarin ya, Bun. Oke, Pak. Ya kan kalau ada pertanyaan? Pasti di ya? Jakarta Barat, Bun. Pengennya gitu ya, Suster ya. Jangan dekat-dekat aja. Insya Allah, Bu. Di sekolah TK Andreas ya. Gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Bun? Cukup Pak Adi kali ya. Ya, Coba-coba. gampang ya. Gampang sih banget. enggak, Pak. Gampang lihatnya. Enggak lah, gampang lah ya. Jadi hari ini memang lebih banyak praktek, silakan diselesaikan. Nanti kalau sudah disosialisasikan, nah, tinggal kunci menampilkannya adalah besok pagi. Besok selesai untuk materi ini, kita tutup dan diakhiri hari Kamis untuk kegiatan penyamaan persepsi. Setelah itu sudah tidak ada kegiatan penyamaan persepsi lagi sementara. Sampai penyamaan persepsi yang ke berapa itu? Ke-8 ya terakhir. Nah, tidak ada pertanyaan nih? Suster, saya bingung nih, Suster. Ini kan kalau naik kereta api, kelihatan nggak sih, Suster? Siapa? Video saya kelihatan nggak, Suster? Nge-freeze nggak? Video di mana, Kak? Nggak ada penampakan tadi. Nah, Nggak ini ada. duriannya, Suster. Oh, Iya. Pak Adi jadi repot-repot, Pak. Suster, Nggak Iya, usah. kalau naik suster ambil kereta api. ke Cibinong naik motor. Wah, asik banget nih, Suster. Ayo suster, kita ambil naik motor Ayo. suster. Kesampaian ya, Suster. Naik kereta api kan nggak bisa ya. Coba nanti saya cari kardus. Kalau saya dapat kardus, kan baunya agak ini ya, di kereta api kan nggak boleh bawa apa yang berbau. Ya, Pak Adi terlalu cepat. Minggu depan aku sebenarnya ke Bogor. Yes. Minggu depan Suster baru ngomong sekarang. minggu depan saya ada rakortek, Suster, selama Iya, 3 Pak, hari di bisa. Grogol, Suster. Saya di Pak Adi Grogol. sekarang di mana? Pak Adi sekarang di mana? Sekarang saya posisinya ada di Duri, Bunda Sonya, di dekat Sekolah Damai. Nah tuh suster samperin lah naik motor. Oh, di Duri. Iya, Iya. Dekat, Saya- Suster, dekat. deket suster ke Duri situ naik motor. Ya, Pak, Sherlock aja. Nanti saya suruh minta tolong Miss atau saya. 15 menit. Saya titipin ke Damai ya. Jadi damainya nggak punya, nggak kasih, Pak, nggak boleh kayak gitu. Lebih ke Enggak. damai aja, Pak. Aku nggak usah. Bukan begitu, karena kan tadi kita sudah sepakat bahwa yang ingin mendapatkan buahnya Suster, yang ingin manjat adalah Bu Sundari, yang 3 hanya mengembirakan gitu kan, ya berarti Suster dan Bu Sundari yang menerima gitu. Udah, suster Ya, kalau nggak nggak gitu juga, suster Pak. kalau nggak mau ambil saya yang ambil nih. No, ya boleh. Berarti kalau Suster nggak mau, Bunda Sonya yang ambil, boleh Bunda Sonya. Saya kirim ke Damai ya. Atau enggak gini aja, suster kirim gosen. Ya, gosen aja, Pak. Gosen. Pak Adi adanya di mana posisinya? Ya, gosen lah, Pak. Soalnya mau ada rapat. Oh, mau ada rapat. Suster Ya, nanti yang pesan. Suster yang Saya pesan. gosen. Pak. Ya, siap. Aku pesan, aku minta alamatnya. TK Damai ya, Pak? Saya yang Jangan. gosenin aja, Suster. Suster nggak usah kirim-kirim. Nanti saya naik kereta api ke stasiun Pesing, saya coba sampai sana gitu, nanti saya kirim dari sana. Ya, Pak Adi pulang jam berapa? Nggak tahu nih, Bun. Emangnya Ya, Pak Adi udah. udah sehat, udah bisa jalan-jalan?
Kan mau ke RSCM besok. Pak Andi mah. Ini saya Suster, diantar sama samperin saya ke diantar. stasiun Pesing, suster. Saya diantar sama ibu, suster, jadi nggak sendirian. Oh. Nah, kalau sendirian nggak berani. Atau ke Pesing aja Pak, nanti dijemput lebih dekat. Bisa ya Pak? Apanya yang dijemput? Oh bisa gampang suster, tenang aja, nggak usah dijemput lah ya. Pak Adi jangan GR, durennya yang dijemput bukan Pak Adi. Oh iya. Beson, tegesin gitu deh. Maksudnya durennya gitu. Bunda Sonya kalau mau ke merapat ke suster aja ya. Ya, gampang Pak Adi. Ya kan karena tadi di absen saya tanya siapa yang mau, yang jawab hanya suster dan Bu Sundari gitu kan. Dan memang kebetulan yang datang cuma 3 sampai 4 buah dan udah nggak gede-gede banget, dan ini memang dari Rangkas jauh-jauh dianterin hari ini. Waduh. Walaupun kecil tapi dari Rangkas asli dan dari pohon asli. Mantap itu, mantap suster, mantap. Masih banyak lah Pak. Aduh, jadi ngerepotin. Ya, Ayo, karena Misalnya di grup jadi misalnya kita Suster mau merapat nggak? Iya. Enggak. Suster mau merapat nggak? Kalau nggak saya merapat nih sekarang nih. karena Samperin cuma Pak Adi nih sekarang nih. Karena cuma ada 4, monggo silakan diatur siapa yang mau. Kalau mau ya saya titipin ke PK Damai. Ya silakan. Ketemuan. Ya Pak, Bapak jangan gitu. Ini banyak guru TK Damai Pak, nggak cukup buat mereka Pak. Nggak apa-apa. Kan saya bilang kalau misalnya ada 4, titipin ke TK Damai, berarti TK Damai dapat 1, ya kan? TK Andreas dapat 2 misalnya, TK tempatnya Bu Sundari dapat 1, ya kan? Tapi Bu Sundari nggak ada, gitu kan? Karena hanya mau manjat pohon kan gitu. Ya. Besoknya kita maunya langsung aja ya besoknya ya. Iya kita Langsung mau aja gitu jalan-jalan ya. ya. Kita maunya jalan-jalan ya, Bu. Bener. Kita mau bikin surprise kedua lagi. Iya. Kalau nggak musim kan di pohonnya kosong Bun, gitu. Kalau ini kan memang dipetikin di Rangkas gitu, ya. Kita telepon ke Rangkas itu. Siapa Adi katanya, tapi cuma tinggal 3-4 biji katanya. Udah ambil semua deh gitu kan. Orang banyak kan itu ternyata ya. Bu Sundari lagi ngincer rambutan di depan rumah Opa. Oh, rambutan juga bisa, nanti tinggal telepon ke orang situ, tolong dong rambutannya gitu. Pak Adi. Ya, iya. Jadi gimana suster? Nggak apa-apa, titip ke TK Damai ya. Mana baiknya Pak? Kalau TK Damai memang aku belum tahu persisnya di mana. Cuma kalau ke Pesingnya ya bisa cepat dari sini ke sana. Kalau Pak Adi Bu Uci, izin. Ada orang yang bisa dimintain tolong nggak nganterin durian? Satu buat TK Damai, terserah ada mau dimakan satu-satu boleh gitu kan. Terus kemudian dikirimin ke TK Andreas sama TK Lemuel tuh. Ya Bu Sundari. Ada Pak. Soalnya lagi rapat ya. Lagi rapat suster. Ini gimana Pak Adi? Suster ambil Udah, aja, suruh supirnya ambil ke Damai. Tenang aja suster, tenang. Nanti saya kirim dari stasiun Pesing ya. Tunggu ya suster ya. Nanti saya cari kardusnya dulu ya. Oke baik Pak. Nanti Emang bisa masuk Pak Adi di kereta, bau loh. Iya, saya belum tahu itu bisa masuk di kereta atau enggak gitu. Kayaknya nggak bisa. Makanya gosen aja Pak. Mm-mm. Bapak kasih alamatnya dari sini. Siap. Mm-mm. Ya, suster siap. Makasih banyak Pak Adi udah ngerepotin. Ya, baik. Silakan ya dicoba ya websitenya ya teman-teman ya. Besok masih berlanjut dan ada kode-kode yang ada di dalamnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena 50% sampai 60% dari survei membuktikan bahwa jumlah murid meningkat kalau kita betul-betul bisa mengoptimalisasikan website sekolah, dan guru-guru juga tentunya akan bisa lebih powerful di sana, dan orang tua juga akan bisa lebih terpercaya di sana kalau kita bisa menggunakannya, apalagi anak-anak
sehingga anak-anak bisa memantau ya, orang tuanya bisa memantau anak-anaknya gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Baik, kita tutup kegiatan kita pada hari ini, walaupun hanya 1 jam, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan, walaupun agak cepat-cepat gitu ya. Nah, nggak apa-apa lah ya, itu karena besok juga tinggal finalisasi supaya bisa tayang. Dan tinggal hari Kamis juga untuk PowerPoint, PPT, dan hari Jumat kita ketemu, hari Sabtu kita ketemu untuk lokakarya. Mudah-mudahan saya bisa berdiri dengan tegak gitu dengan di hadapan para bunda dan suster ya, dan guru-guru. Doakan aja gitu kan. Jadi tidak ada halangan. Tadinya juga mau izin, tapi kalau saya izin nanti diganti orang lain kan nggak asik gitu ya. Harusnya mah kita bawanya hari Sabtu ya, biarin seru ya. Nah, tapi keburu matang, nggak bisa ya. Kalau hari Sabtu kan lebih seru. Kelas kita bawa durian, kelas sebelah lain lagi gitu ya. Cuma nggak bisa sampai hari Sabtu ya, nggak apa-apa lah. Baik, kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Kita minta tolong ke Bunda Ella deh untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bunda Ella, monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup acara kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk yang beragama Islam, mari sama-sama kita mendoakan doa kafaratul majlis. Yang lainnya silakan dengan agamanya masing-masing. Kita telah bersepakat semuanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bun. Lokakaryanya di SMA Negeri 1 Jakarta ya. Silakan di searching dulu. SMA Negeri 1. Ya, saya juga Budi belum Utomo. tahu di mana itu. Budi Di Budi Utomo Utomo. dong. Ya. SMA Negeri 1. Itu Jakarta Pusat. Di mana besarnya? Ya, di tempat yang pertama. Oh, yang pertama ya. Seputaran situ. Pertama, Yang kedua. kepanasan itu, Sus. Yang Oh, yang kepanasan. pertama kali ya. Yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua. Ya, seputaran situ, Pasar Baru. Terima kasih Baik, banyak. sampai ketemu Adi. nanti ya, Suster, ketemu lagi di Lokakarya, di penyamaan besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Bu Ella. Oke,